Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan pada step yang keempat ini. Kita lanjutkan belajar bahasa Inggris ya, dasar-dasar bahasa Inggris ya. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti terdengar desing kendaraan yang mondar-mandir karena kebetulan rumah kami dekat jalan sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang, mungkin agak sedikit ada voice ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, kita lanjutkan bahwasanya pada kesempatan ini kita melanjutkan masalah simple present tense, membahas masalah nominal sentence ya. Nominal sentence adalah suatu kata di mana suatu kalimat di mana di dalamnya tidak terdapat atau tidak ada kata kerjanya sehingga harus menggunakan to be, yaitu satu dulu ya, harus menggunakan to be ya. To be-nya yaitu am, are, dan is ya. Am digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk you, we, dan they. Sedangkan untuk is digunakan untuk he, she, dan mungkin kalau diperlukan agak untuk it ya. Jadi ini adalah to be ya, to be-nya itu. Jadi to be-nya am untuk subjek I, are untuk you, we dan they, is untuk he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk penunjuk benda atau binatang ya. Sehingga nanti dalam kalimat tersebut harus menggunakan to be karena kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Mungkin di dalamnya ada adjektif, ada noun dan sebagainya ya. Itu. Nah, ini adalah to be yang digunakan. Sedangkan untuk rumusnya adalah subjek plus to be plus complement. Complement bisa objek ya. Kalau pas ini ada subjek, predikat, objek. Kalau ini subjek to be dan plus complement atau objek. Itu ya. Nah, to be ini sesuai dengan nanti subjeknya. Yang menggunakan to be yang mana ya gitu. Tentunya kita harus menghafal to be ini yang digunakan oleh am untuk I, are untuk you, we, they, dan is untuk is, it. Itu ya. Nah, dalam kesempatan pertemuan ini bahwasannya kita akan membahas pelajaran ini sekitar 30 menit ya. Kita sesuaikan dengan lifetime-nya ya, lifetime-nya ya kita. Oke, saya kasih waktu mungkin untuk Dede mencatat, silakan membawa bukunya, dicatat ya. Nanti setelah sudah dicatat kami lanjutkan untuk memberikan contohnya ya. Sambil mencatat kami sampaikan kembali lagi, mungkin ini baru ada yang bisa melihat di YouTube kami ya. YouTube kami kebetulan mungkin pas lihat YouTube kemudian menemukan uploadan kami ya, dimana adalah untuk belajar bahasa Inggris ya, dengan judul Welcome to English Course ya, dengan channelnya Kotak Nada Channel ya. Kebetulan mungkin tidak sengaja adik-adik ya menemukan YouTube ini. Nah, silakan nanti yang baru menemukan YouTube ini bisa melihat di step sebelumnya. Ini sekarang ini adalah step yang keempat. Sebelumnya ada step 1, 2, dan 3. Di sana kita membahas masalah kalimat verbal
verbal sentence, yaitu kalimat verbal sentence, kalimat di mana di dalamnya terdapat kata kerja. Sedangkan yang sekarang ini adalah yaitu nominal sentence. Nominal sentence yaitu kalimat di mana di dalamnya tidak ada kata kerjanya, sehingga harus menggunakan to be. To-nya yaitu am, are, dan is dalam bentuk simple present tense, itu ya. Jadi itu ya, kita kasih contoh, masukkan dalam rumusnya. Rumusnya subjek plus to be plus complement atau objek ya. Kita masukkan subjeknya I, berarti to be-nya am. Misalnya kita di sini keterangan tempat, I am here, you are here, we are here, they are here, he is here, she is here. Ya, ini contoh. I am here, saya berada di sini. You are here, udah di sini. We are here, kita di sini atau kami, kita. We istilahnya kami atau kita ya, kami atau kita di sini. They are here, mereka di sini. He is here, he adalah dia laki-laki atau mungkin di sini Tono di sini. He is here. She adalah pronounnya dia perempuan, mungkin Siti is here atau she is here. Nah, ini semua kalimat ini semua di dalamnya tidak ada kata kerja. Di sini adalah here adalah adverb of place, keterangan tempat. Ya, di sini adalah objek. Ini adalah to be. Ini adalah complement atau objek. Di mana ini menerangkan adalah adverb, keterangan tempat, adverb of place, keterangan tempat. Jadi tidak ada kata kerjanya, sehingga harus menggunakan to be. Nah, ini yang dinamakan kalimat atau nominal sentence, kalimat di mana di dalamnya tidak ada kata kerjanya, sehingga harus dibantu dengan to be. Ya, tidak bisa I hear, tidak bisa ya, tidak boleh, itu kurang benar, tidak benar. You hear, tidak benar ya, harus menggunakan to be. I am here, you are here, he is here. Nah, itu sudah. Jadi kalimatnya seperti ini, contohnya ya. Dan mungkin juga bisa komplemennya bisa berupa noun ya, noun misalnya. Kalau ini masalah keterangan tempat ya, saya di sini, I'm here, adverb of place ya. Ini adalah adverb of adverb of place, keterangan tempat. Where are they? They are here. Where are they? They are over there. Ya, for example ya. Jadi ini adalah keterangan tempat, keberadaannya di mana, di sini, di sana ya, misalnya. Oke. Kalau bagaimana kalau kita objeknya kita ganti noun ya. Noun. Noun yaitu misalnya I am student, you are
student. We are students. They are students. He is student. She is student. Ya, ini adalah noun. Ini semua adalah noun. Atau benda. Nah, sekarang di sini ada perbedaannya. Ini adalah preposition kata depan yang menunjukkan tunggal atau satu. Maka dengan prepositionnya kata depannya a student, a student. Ya. Ya. We are students. They are students. Nah, sini adalah jamak, lebih dari satu muridnya. Maka di sini di dalam kata bendanya ditambahi dengan huruf S. S ini menunjukkan bahwa bendanya itu adalah jamak. Jamak itu lebih dari satu. Mungkin 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya, yang pasti lebih dari satu. Sehingga nonnya harus tambah S, menunjukkan bahwa muridnya itu jamak. Nah, sekarang di sini ada we. Ya. We di sini pengertiannya bahwa we berarti kalau saya berbicara we are students, berarti termasuk saya juga di dalamnya. Saya yang berbicara we, kita. Berarti saya mengatakan kita adalah para murid, kita adalah semua para siswa. Berarti saya juga termasuk di dalamnya itu. Makanya we. Tapi beda dengan they. Ya. Kalau they, saya yang berbicara tidak ikut di dalamnya, hanya menceritakan aja. Mereka semua adalah para siswa, semua mereka itu adalah para murid. They are students. Mereka adalah para murid, para siswa, ya. Jadi dengan tambahan S. Nah, perbedaannya yang di sini subjeknya we dan they adalah seperti itu. Kalau we, kita yang berbicara ikut berkecimpung di dalamnya, termasuk di dalamnya. Kalau they tidak termasuk di dalamnya, berarti saya hanya mengatakan pada mereka. Mereka siapa? Budi, Tono, Siti. Saya mengatakan they are students. What they? Tono, Budi, Siti, Romla, Bagus, and so on. Ya. Dan seterusnya. Berarti saya tidak termasuk di dalamnya. We are students. I, Budi, Tono, Agus, Siti, Budi, Tono, Romlah, dan seterusnya. Berarti saya juga masuk di dalam. Maka subjeknya we. Itu untuk membedakan pengertiannya bahwa we dan they sama-sama jamak. Ya. Dari native speaker, orang yang berbicara ikut di dalamnya. Berarti saya juga termasuk siswa. We are students of elementary school, of secondary school, for example, ya. Saya adalah para siswa di sekolah dasar. Ya. We are students of elementary school. Ya, kita semua adalah para siswa di sekolah dasar. Ya. They are students of elementary school. Berarti mereka semua itu adalah para siswa SD, sekolah dasar. Ya.
Nah, itu adalah menunjukkan S-nya adalah jamak. Sekarang he is ya, a student. Berarti a lagi ini, preposition ini adalah menunjukkan tunggal. Satu. Ya. Dia misalnya ini saya katakan laki-laki misalnya Tono. Sini adalah Tini. Ya. Karena he itu pronounnya Tono, si adalah pronounnya Tini, dia perempuan ya. Itu jadi Tini, Tono adalah tunggal ya. Maka dengan kata depan yaitu a student ya, student. Jadi, itulah. Jadi pengertiannya seperti itu untuk memasukkan dalam rumusnya ya. Jadi kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya yang tadi keterangannya di komplement di objeknya yaitu keterangan tempat. Kalau ini students adalah itu noun atau kata benda ya, atau kata benda. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk apa itu? Untuk kata yang lain ya. Silahkan kalau ditulis saya kasih waktu 30 detik, setengah menit ya. Oke, silakan. Sambil menunggu ini ada suara adzan, kita berhenti sebentar sambil dicatat, silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ganti di sini ya. Sudah selesai mencatat ya. Nah, ini tadi 6. Makanan hal 6 tadi di keterangan tempat ya. Tadi ya. Dan misalnya sikit ya. I am she, you are she, sorry. You are she. We are she, they are she. He is she. She is she.
Ya. Jadi di sini objeknya berupa kata sifat. Ya. Jadi komplemennya atau objeknya berupa kata sifat. Dan ini di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Sakit itu adalah kata sifat. Ya. Sehingga I am sick tidak boleh, I sick tidak benar, you sick tidak benar. Karena kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, maka harus menggunakan to be. You are sick. Siti sick tidak benar. Siti is sick. Ya. Karena dalam kalimat itu ada subjek, to be, dan komplemennya. Ya. Siti is sick. My grandmother is sick. Yeah. My friend is sick. All my friends are sick. Semua teman-teman saya pada sakit. Ya, itu misalnya. Nah, ini adalah adjektif. Adjektif make more clear. Adjektif ya adalah kata sifat. Jadi ini semua adalah adjektif kata sifat. Sehingga harus menggunakan to be. Nah, sekarang kita udah bisa membedakan bahwa kalau mau bicara kita lihat dulu yang mau kita bicarakan itu ada kata kerjanya enggak. Kalau enggak ada kata kerjanya kita harus menggunakan to be dalam rumus simple present tense. To be-nya am, are, dan is ya. Father is here. Mother is over there. Ya. My mother in the kitchen. Ya. My mother in the kitchen. Nah, kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Hanya in the kitchen berarti keterangan tempat. Ibu saya ada di dapur. My mother is in the kitchen. My father is in his office. Ya, menggunakan to be, ya itu. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau sudah kita lanjut. Ya, kita lanjut. Father is in his office. Mungkin dikasih every day. Ya, sini adalah subjeknya father. Ini adalah subjek. To be ada, ini is adalah to be. Dan in adalah komplement atau objek. Father is in his office every day. Sorry. Nah, di sini adalah merupakan possessive adjective dari he, maka subjek itu he, maka possessive adjective-nya menjadi his. Ya. Oke. Bedanya kalau mother is in her office every day.
Mother adalah she, subjeknya adalah she, ini adalah to be, ya, ini adalah komplement. Ya, ini possessive adjective dari he, dari she, maka menjadi her. Ibu berada di kantornya setiap hari. Mother is in her office every day. Kalimat ini, kalimat father or mother, kalimat nominal. Kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, sehingga kita harus menggunakan to be. Tidak benar kalau kita mengatakan father in his office. Ya. Yang betul adalah father is in his office every day. Mother is in her office every day. Is adalah preposition. Is adalah possessive adjective dari he, she menjadi her, miliknya. His dan her ini adalah menunjukkan artinya miliknya. Miliknya siapa? Miliknya father, miliknya mother. Mempunyai apa? Miliknya kantornya ini, ya. Bahwa ayah berada di kantornya, ya, di kantornya setiap hari. Tapi kalau tidak ada his, misalnya tidak ada his, father is in office every day, berarti ayah berada di kantor setiap hari. Kantornya siapa yang punya, kita nggak menyebutkan, nggak tahu kantor siapa, ya. Tapi kalau ini, ya, father is in his office every day, ya, berarti di kantornya, di tempat bekerjanya ayah, di tempat bekerjanya ibu. Ya, ini satu contoh dalam kalimat nominal sentence, ya. Jadi kalau kita mau berbicara, kita kalau tidak ada kata kerjanya harus menggunakan to be dulu. Subjeknya menggunakan to be. To be-nya apa tergantung dari subjeknya, ya, itu. Oke, silakan ditulis dulu. Silakan, saya kasih waktu 30 detik. Oke. Jadi seperti itu ya untuk step yang keempat, kita membahas masalah nominal sentence. Masalah nominal sentence, dan perlu saya kasih tahu, kami informasikan, mungkin barangkali baru ada yang bisa menemukan, tidak sengaja menemukan YouTube kami yang belajar bersama bahasa Inggris ini di Welcome to English Course, di channelnya yaitu Kotak Nada channel, ya. Mungkin baru menemukan ini, bahwasanya kami sudah mengupload 3 yang sebelumnya, yaitu mungkin silakan nanti kalau bagi yang baru melihat YouTube kami, untuk melihat step dari pertama 2, 3 itu. Step 2, 3 kami membahas masalah kalimat verbal di dalam simple present tense, ya. Kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya, dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian di step 4 ini kita mulai, yaitu nominal sentence, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi seperti itu. Silahkan nanti melihat untuk YouTube sebelumnya, step 1, 2, dan 3. Mungkin untuk pertemuan pada step keempat ini kita akhiri, ya. Kita berjumpa nanti lagi nanti pada step berikutnya, yaitu step ke-5, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada step keempat ini, nanti kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.